Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Baitul Maqdis Talk, obrolan santai seputar Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kok sepi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopinya di sini. Alhamdulillah. Sampai di sini. Ini dulu ya. Boleh. Ngantuk banget soalnya. Soalnya ini masih nungguin juga Pak Afif ini masih proses. Itu ya. Afif. Bentar. Afif dibuka lagi Pak Afif. Ini Afif dibuka lagi dong. pusatnya Apanya? udah datang baru datang. Ngapain? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu loh. Kita kembali lagi di BM Talk, ngobrol seputar Baitul Maqdis. Ya, tetap sama kita bertiga. Maaf, saya telat. Nah, ini jadi kan pekan kemarin Pak Ada apa Haris Anda ya? Ini namanya pelanggaran. Pelanggaran apa ini? Iya. Protokol. Narasumber. Bentar. Saya mau klarifikasi dulu, jangan dipotong ya. Sungkem dulu. Lu injak nama pembicara. Biar Covid tetap sungkem dulu. Jadi gini, kan Pak Baris bilang kalau kita harus nyiapin mental nih ya. Teman-teman juga tahu kalau kita harus nyiapin mental demi membebaskan Baitul Maqdis yang penting buat kita, nggak cuma warga sana, tapi kan ini kan penting bagi Rasulullah, berarti juga penting buat kita. Makanya saya tuh tadi Kalau penting nggak telat, kok malah telat? karena penting saya telat, saya nyiapin mental tadi, Pak. Yang penting telat. Katanya nyiapin mental, Pak Faris. Iya, saya udah nyiapin mental. Ngapain aja nyiapin mentalnya? Tadi udah ini, aku udah push up. Berapa ribu? 2 kali. Saya meragukan keseriusan. Saya Oh iya ini. Push up 2 kali. 2 kali. Sudah boxing. Tunjuk nih. boxing ada lawannya nggak? Hah? Nggak ada. Terong kayaknya. Shadow boxing. Oh, shadow boxing. Udah. Terus tadi plank, udah plank. Ngeplank. Kerasa Berapa- ini. Berapa puluh menit? 1 detik. 1 detik. Plank. Tapi kerasa loh ini. Tadi kan saya pas buka ngantuk juga tuh. Ngantuk. Bad mood lah. Lagi nggak good vibe gitu. Terus? Tiba-tiba datang Pak Afif nih. Langsung tuh ketular kesetrum tuh. Pengen apa? Enggak. Pengen ngopi sih. Oke. Kan siapa sih? Itu tadi Pak, ini karena saya sudah melatih Iya. jiwa dan raga saya, berarti saya sudah siapkan mental untuk ngikutin ini pasukan ini mau membebaskan ini Baitul Maqdis. Siap jadi pembebas Baitul Maqdis. Bentar. Insyaallah, Emang Rasulullah dulu kayak Pak Afif nih persiapannya nih. Saya bebasin Baitul Maqdis. Kenapa gitu dulu Rasulullah? Emang Rasulullah ada riwayatnya push up tuh. Anda jangan mengarang-arang Anda. Bener. Tidak ada riwayat Rasulullah push up untuk Baitul Maqdis. Siapa yang ngajarin para sahabat? Tidak ada. Inisiatif, Pak. Gak boleh. Inisiatif. Gak boleh. Bita Hasanah. Kemarin kan kita ada janjian di sini. Apa? Mau bahas apa tuh? Ingat nggak? Mas, itu siapin bagaimana kita menyiapkan ruh kita agar menanamkan jiwa Baitul Maqdis kepada diri kita dengan cara Rasulullah. Itu tadi pakai cara siapa? Kok udah nyebut terus kayak udah baca skrip kayaknya deh. Udah mending fokus Iya deh, kepada fokus. Gak boleh kita harus menghormati dulu ya. Tapi bukan gitu caranya, bukan dengan kita push up, dengan kita sehat, Pak. Nih, sehat jadinya saya. sehat emang cukup apa tadi? Cukup Apa? cukup mengkhawatirkan. Kalau hanya itu. Kan tadi kan dari pekan lalu kan kita udah singgung tuh. Pengen semangatnya udah kebangun tuh karena ternyata faktanya Baitul Maqdis pernah dijajah dan bisa dibebaskan. Itu kan fakta yang bisa membangkitkan semangat kita bahwa kita Dulu pernah terjadi ya? pernah terjadi, udah bukan barang baru tuh Baitul Maqdis dijajah itu. Udah bukan barang baru lagi dan membebaskannya juga bukan barang baru. Udah ada ilmunya. Artinya bisa kita contek, bisa kita tiru. Udah ada yang lalu dan jangan sotoy. improve ya, jangan suka improve. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Emang udah berapa kali dibebasin? Kalau dari zaman Rasulullah nih ya, berarti zaman Rasulullah sekali nih. Rasulullah Kemudian zaman dijajah perang salib, sekali. itu Salahuddin, dibebasin Salahuddin. Dan itu ternyata dari sejak Salahuddin bebasin itu setiap 100 tahun sekali itu selalu ada perang salib.
100 tahun sekali. Setiap 100 tahun itu ada perang salib terus dan puncaknya ya tahun 1917 itu umat Islam lemah dan Baitul Maqdis lepas dari kita deh. Kalah itu. Dijajah lagi. Dijajah lagi. Tapi setelah itu bisa direbut lagi. Sangat bisa. Harusnya ya. Iya, harusnya bisa, sangat bisa. Kalau kita ikut Bagaimana dulu generasi Salahuddin yang mencontoh Rasulullah SAW bebasin Baitul Maqdis, bagaimana Umar mencontoh manut sama yang Rasulullah SAW ajarkan, manut sama yang Rasulullah SAW udah digariskan nih. Nanti setelah ini ya tahap-tahapan pembebasannya ya. Salahuddin sendiri belajar juga dari cara Rasulullah berarti. Dari cara Rasulullah SAW. Itu Pak, ikut cara Polanya sekarang kita ngobrol lagi sama Pak Faris, ini gimana nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembebasan, menanamkan pembebasan itu kepada para sahabat. Dan kita tinggal nyontoh sih ya Pak. Tinggal nyontoh sebenarnya. Tapi kan kayak kemarin saya lihat Pak Afif dan Pak Denny sudah baca-baca dari buku yang Iya udah baca, daftarin Harus baca, jadi host harus baca kan. lebih paham dari saya kayaknya. Enggak, kalau lebih paham kami yang masih Iya. perlu tahu. Kita sama-sama belajar aja lah ya. Oke, siap. Jadi dari mana Pak kita perlu belajar tentang cara Rasulullah membebaskan Al-Aqsa Baitul Maqdis? Diminum loh Pak. Dari mana? Berat. Saya minum dulu enggak? Boleh, silakan. Tamu kalau disiram minum. Itu. Ini kita jadi kayak acara-acara TV ya, banyak gimmicknya kayak gitu. Lanjut. Ya, dari mana Rasulullah SAW memulai itu? Yes. Kan judulnya kan apa tadi judulnya tuh ruh. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan ruh cinta Baitul Maqdis kepada para sahabat. Kata kuncinya adalah persiapan. Ada dua kata kunci, satu persiapan, satu ikatan. Persiapan dan ikatan. Itu beda tuh. Itu beda tuh. Yang mana dulu nih? Persiapan dulu. Persiapan dulu. Kan bagaimanapun kalau kita mau ngapain ada persiapan dulu kan. Yuk. Kayak Pak Afif mau nikah itu ada persiapannya kan. Iya. Ya push up. Dan kita Bukan kesini itu, tuh. itu salah. Gak boleh improve. Sit up segala macam kan. Belum setup sih. Kita di sini kan sebelum kesini kan persiapan juga kan. Yes. Intinya untuk hal yang sederhana pun kita perlu melakukan persiapan. Bagaimana untuk urusan bebasin Baitul Maqdis yang itu tempat istimewa yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW, dimuliakan oleh Rasulullah SAW, pasti caranya juga harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW pernah ajarkan dulu. Cara-caranya, Berarti langkah-langkahnya, persiapannya juga persiapan cara Rasulullah. cara Rasulullah SAW. Memang ada, lengkap semua itu. Ini kan bukunya Bapak. Lengkap di Rasulullah itu lengkap tuh. Nanti fotokopi aja. Kebiasaan kuliah. Oke, cara Tapi kan kita kan ini ya, Persiapan ya? Persiapan. Dan kata kuncinya itu yang hari ini banyak hilang di kita nih. Persiapan ilmu. Oh, bukan fisik berarti Pak? Bukan fisik duluan. Bukan fisik duluan. Salah berarti saya Pak. Emang salah. Lu kalau salah, nggak usah jauh-jauh deh. Kemarin kan kita udah ngobrolin tuh. Ah. Yang selama ini kita ingin bebaskan kan Palestinanya. Iya. Padahal itu kan desainnya penjajah. Masa kita mau bebasin? Kita ingin terlepas dari penjajah, tapi dalam lingkaran penjajah. Itu gara-gara salah ilmu. Salah ilmu. Persiapan ilmu penting. Persiapan ilmunya penting makanya. Mana yang perlu dibebasin, bagaimana kan tadi udah tahu gitu. Udah tahu kan. Mana yang mau dibebasin. Karena tinggal kita cari dari Rasulullah SAW mana nih cara-cara beliau, langkah-langkah beliau. Kan kita tahu tadi udah pertama itu ilmu dan persiapan ilmu yang dilakukan Rasulullah itu berlanjut tuh dari selesai Mekah ke Madinah, bahkan dilanjutkan Abu Bakar dan Umar. Itu ilmu itu selalu jadi nomor satu tuh, selalu jadi Ilmu tentang Baitul Maqdis. ilmu tentang Baitul Maqdis. Oh. Dari mana kita tahu kalau yang ditanamin pertama itu ilmu? Ini menarik nih. Kita lihat misalkan di episode pertama kita udah sempat baca nih, udah sempat singgung nih soal Rasulullah SAW dulu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 14 setengah tahun. Masih inget tuh. Tenang. Nah, betul. Tadi saya hampir emosi tuh. Tadi kalau salah udah. Saya udah Faris nih dari episode pertama sukanya kesedadakan. 14 setengah tahun kan itu menghadap Baitul Maqdis, sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu kan membangun tidak hanya Rasulullah SAW yang terikat dengan Baitul Maqdis. Kata kunci yang kedua ikatan. Ini udah mulai masuk ikatan nih. Jadi, setelah ilmu Dulu nih persiapan ilmu, bentuk aplikatifnya itu di ikatan. Menghasilkan ikatan. Ikatan pertama itu ikatan ruhiyahnya. ruhiyah. Ruhiyah. Ikatan. Ruhiyah.
Ikatan ruhiyah. Apa itu? Fotokopi. Apa itu ikatan ruhiyah? Ruhiyah itu ikatan spiritual. Ruhiyah. Jadi ngiketin spiritual kita, ruhiyah kita Dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kalau cara Rasulullah tadi Iya, lewat sholat. 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 Kiblat pertama kan? Baitul Maqdis itu kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Jadi kita waktu itu menghadap Baitul Maqdis tuh selama 14,5 tahun. Itu otomatis dong, bayangin aja kita gimana sih rasanya kalau sesuatu yang kita belum pernah lihat tapi kita ngadep terus tuh, pengen ketemu, pengen ke sana tuh. Itu kan secara spiritual kan membangkitkan, mengikat rohnya Rasulullah, rohnya para sahabat. Setiap hari Dan sholat. semua setiap hari tuh lagi, dan waktu itu kan sholatnya kan di fase Mekah kan masih tahajud, kan masih ada kewajiban sholat tahajud segala macam. 5 waktu belum? Belum. Waktu kan di Madinah. Oh iya. Di Madinah. Berarti waktu di Mekah sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Dan itu yang mengikat ruhiyah. Ruhiyah kan 14,5 tahun ngadep sana kan Ya ke penasaran bawah gitu ya. juga tuh apa Kita tuh ngadep ke apa sih? Ke apa dan gimana sih wujud yang kita hadapi gitu loh? Ada nggak sih? Misalkan nih kalau kita di Indonesia, kita sholat menghadap kiblat ke Mekah. Kita penasaran kan bentuk seperti apa, walaupun di internet banyak gitu ya. Lagi dulu nggak ada internet, Pak. Iya, nggak kebayang. Tapi kan kita penasaran mau ke sana. fokus pengen ke sana. Mau ke sana kan? Sama berarti kayak itu ya, Pak. Sama itu. Jadi kita pengen ke Mekah nih, kita pengen ke Masjidil Haram itu perasaannya justru lebih kuat lagi kan Rasulullah kan. Sahabat kan imannya pidato kita itu Lebih beda lagi. Bukan cuma level gimana para sahabat, mungkin ya. Cara sahabat melihat Rasulullah SAW sungguh-sungguh dalam sholatnya itu mungkin ada barangkali wallahu alam ya, nggak ada riwayat ngelihat mimik wajah Rasulullah SAW ketika sholat tuh khusyuan. Itu kan satu pemandangan yang indah dan masya Allah tuh kita pengen tuh lihat Rasulullah SAW dulu sholat ngadep Baitul Maqdis tuh gimana sih tuh, pengen tuh kan. Rasulullah jadi contoh sendiri gimana beliau Rasulullah sebagai sosok ruhiyah nabi tadi aja, ya. ruhiyah. Jadi sholat sama dipraktekkan oleh Rasulullah, jadi langsung semangatnya tuh tumbuh tuh, ikatan dengan Baitul Maqdis itu tumbuh. Nah terus selain ruhiyah tuh ada lagi tuh, ada yang kedua itu ikatan hati. Oh, jadi nggak cuma ruhiyah Nggak ini? cuma ruhiyah, beda. Ruhiyah. Kalau yang aku pelajari tentang jiwa tuh ya, ruhiyah sama hati posisinya beda. Beda. Kalau ruhiyah tadi lebih ke spiritual, Spiritual, kalau hati itu lebih ke apa tadi? keimanan. Kalau ruhiyah tadi caranya sholat ya. Iya. Sholat, Rasulullah. kiblat pertama lah, ngadep kiblat. Berarti kalau kita ingin ikatkan hati kita ke Baitul Maqdis, apakah kita harus sholat ngadep ke Baitul Maqdis? Nah, gimana tuh? Nggak harus, kan kita kiblatnya udah pindah. Udah beda ya? Bukan gitu ya? Tapi ada keuntungannya nih. Kan kita di Indonesia kan kalau kita ngadep Ka'bah tuh secara nggak langsung di balik Ka'bah itu kan ada Masjidil Aqsa tuh. Kalau kita googling secara garis lurus kan ya, kalau kita coba googling di Tapi kalau Indonesia gitu, Indonesia sih, iya kalau sih. yang lain kan belum tentu. Tapi ada poin pentingnya juga tuh. Ternyata Rasulullah SAW juga dulu pernah tuh sholat pengen menggabungkan dua kiblat. Iya, apain tuh? Jadi Rasulullah sholat, anggaplah ini Ka'bah ya. Rasulullah sholat di sini. Ngadep, kan waktu itu kiblatnya masih Al-Aqsa nih ceritanya nih. Di sebelah sana. Tapi Rasulullah pengen ini juga jadi kiblat karena sebelum Masjidil Aqsa kiblatnya kan Ka'bah tuh. Jadi pengen tuh menggabungkan Jadi dua ini posisi kiblat. Rasulullah, ini posisi Ka'bah. Masjidil Haram, terus Ka'bah terus di sana Masjidil Aqsa. Kan di Indonesia mirip-mirip tuh. Meskipun Jadi- kita nggak ngadep ke Masjidil Aqsa. Oh, Tapi jadi sekali ngadep, ada mirip-miripnya lah dikit-dikit dua-duanya lah. Dapat. Dalam satu garis lurus terlewat. Dapat. Oke. Dan kita sadar gitu ya. Dan kita sadar Bahwa kita ngarah juga ke dua masjid isi. kedua masjid itu. Tadi balik ke ini ya, tadi keikatan hati. Kalau ikatan hati, Medianya sholat juga sebenarnya. Kan kita jadi bertanya-tanya kan, Rasulullah dulu para sahabat yang dibaca apa tuh waktu itu ketika sholat, ya Quran. Di Quran. Oh, bener. bicara tentang apa? Quran yang di ayat-ayat itu. Bicara tentang apa? Enggak, kalau kita Macam-macam kan? banyak sih. Tapi kan kalau misalkan berarti kiblatnya masih di Baitul Maqdis, berarti kan surat Makkiyah juga. Surat Makkiyah kebanyakan berbicara tentang kisah-kisah para nabi sebelum Rasulullah SAW. Kan sepertiga Quran kan itu kan isinya itu. Makkiyah. Baru nyambung. Nyambung nggak nyambung? Saya sudah persiapan. Sudah persiapan. Tapi hati Anda belum ke sana. Oke. Berarti
di dalam sholat baca Quran tentang kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum Rasul SAW. itu maksudnya gimana tuh? Dan nah ini ternyata dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu sebagian besar itu ada hubungannya dengan Baitul Maqdis. Nabi-nabinya itu? Nabi-nabinya itu. Ada yang lahir di misal. contoh nih, ada yang lahir di Baitul Maqdis. Baitul Contoh Maqdis Nabi Isa, Nabi Yusuf. Kan disebutkan di surat Yusuf tuh Korea kan. Dan itu menurut ahli tafsir ternyata kok di Baitul Maqdis itu. Masuk wilayah Baitul Masuk wilayah Baitul Maqdis. sebagai areal paus kemarin itu? Iya. Oke. Ada yang dihijrahkan ke Baitul Maqdis. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kan dihijrahkan tuh sama Nyambung Nabi lagi Lut. Baitul Maqdis. Nyambung lagi Baitul Maqdis. Bahkan yang membangun ibu kota tauhid pertama kali Nabi Ibrahim itu di kota Al-Khalil itu kan. Membangun masyarakat tauhid pertama itu di Baitul Maqdis. Kota Al-Khalil. Nyambung lagi. Jadi ketika sholat ada Baitul Maqdis, baca surat yang ada kisah-kisah tentang Baitul Maqdis. Yang nyambung ke situ. Dan yang terutama baca Quran waktu sholat dan ngerti artinya. Iya. Kita masih Anas dulu. Ngerti arti dan ngerti terjemahannya. Ya nggak terjemahan bahasa Arab kan. Bisa. Nah, jangan lupa. Nggak boleh gitu. Ya emang bisa. Bisa itu. Oke, berarti yang ini cek catat ya, ruhiyah spiritual caranya sholat. Kalau hati dengan kisah-kisah Nabi di dalam Quran yang dibaca waktu sholat itu. Dibaca waktu sholat. Jadi dipikirkan, dibacakan aja atau gimana? Dibacakan. Jadi kan ketika takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian anggaplah baca kisah Nabi Ibrahim yang dihijrahkan ke sana. Dalam surat Itu kan secara fikih nggak ada peraturan tentang pikiran kita kemana-mana kan. Tapi kan imajinasi itu dibangkit tuh, ikatan hati itu. Situ. Baitul Maqdis, connect secara nyambung. Ikatannya itu nyambung tuh, secara kisah. Kan jadi bertanya tuh Baitul Maqdis terus itu. Sholat ngadep ke sana, di pas baca juga. Iya. Sholat pikirin mana? Itu kan kalau sholat pikirin ke sana. Kita sholat Allahu Akbar. Lundeng kucing gitu. Itu nanti off the record aja. Berarti Itu ya caranya tadi ya. Itu dua aja. Bayangin keren banget berarti ya. Kita ada surat nih. Dalam Baitul Maqdis. Ini kayak apa sih? Terus yang kita baca dulu pendahuluku pernah di sana. Pernah gini, pernah lahir di sana, pernah tinggal di sana, pernah misalkan bermukim di sana. Jadi apa sih? Jadi kayak ini kayak ada hubungannya dengan aku gitu loh. Iya. Dan yang ada hubungannya dengan saya. Dan lebih menarik lagi kan di Quran itu paling banyak tuh kisah Nabi Musa kan. Itu ya. Ya kan? Kisah paling banyak Nabi Musa sering diulang-ulang, sering berulang-ulang diulang-ulang di banyak surat Nabi kisah Nabi Musa. Karena secara kayak kita sambung-sambungin Baitul Maqdis ya. Kondisinya sama kayak Rasulullah. Dalam hal kan Nabi Musa waktu itu dalam keadaan Baitul Maqdis dalam dijajah kan di Mesir kan, Nabi Musa. Di Musa kan. Betul. Tapi kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Baitul Yang Maqdis. kemudian baru bebas setelah Nabi Musa itu ya. Nabi Musa. Kan kayak Rasulullah tuh mirip-mirip tuh. Nabi Musa rohnya atau semangatnya pengen bebasin Baitul Maqdis, pengen masuk, tapi qadarullah Allah wafatkan sebelum itu. Dan dibebaskan oleh muridnya. Kisah motivatifnya Musa itu bagi Rasulullah istimewa. Bener. Allah. Kalau bisa ibaratkan gini Pak, misalkan Bapak nih diceritain sama bapaknya Bapak, dulu saya pernah ke sana. Pernah ke sana, pernah tinggal di sana, dikasih gambarannya ini kan penasaran juga gitu Pak, mau ke sana. Pengen kan? Iya. Bertanya-tanya. Nah itu mungkin kata maksud Pak Faris gitu, kita terikat hatinya di Terikat situ. hatinya tuh pengen ada pendahulu kita pernah di sana. Pernah berada di posisi yang sama. Baitul Maqdis dalam keadaan terjajah kan itu ada motivasi sekaligus ada harapan kan. Terbangun. Harapannya terbangun. Berarti tadi persiapan ilmunya masuk, kemudian nyambung atau Koneksi diikat gitu. Tiga tadi. Ruhiyah. Pertama ruhiyah, Kemudian sholat, hati. kedua hati Dengan Quran, kisah-kisah Quran yang nyambung sama Baitul Maqdis. nyambung sama Baitul Maqdis. Ada lagi? Ada dong. Ada lagi. Nah, satu lagi nih. Kan udah keluar. Belum. Kayaknya udah jenuh kayak Mas Afif ya. Masih semangat ya?
Oh, masih minum kopi tadi. Usap aja, usap. Jangan. Tidak, jangan. Satu lagi ya. Siap. Satu lagi nih, ikatan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mentarbiyah. Tarbiyah Maqdisiyah kepada para sahabat. Nah, istilah tarbiyah Maqdisiyah kepada para sahabat tuh. Rohnya udah keikat, hatinya udah keikat. Tinggal tadi tuh. Ilmu berarti apa? Pikirannya. Saya udah baru cukur kemarin, Pak. Mana sih, Pak? Pikiran. Saya jadi tersinggung. Daripada nggak nyatet. Tadi kan udah baru ya. Tadi pikirannya tuh. Apa lagi nih? Berarti apa tuh yang Caranya. Rasulullah SAW mengikat itu apa para sahabat dengan Baitul Maqdis? Contoh potretnya ada di Abu Bakar tuh. Abu Bakar Khalifah penerus Rasulullah SAW yang meneruskan perjuangan bebasnya Baitul Maqdis tuh. Karena Abu Bakar waktu itu turun surat Ar-Rum yang cerita tentang pertempuran Romawi antara Romawi dan Persia. Yes. Kan waktu itu kan ceritanya kan konteksnya kan negara dikuasai dan itu Romawi kalah tuh dari Persia dan bisa kalau dibayangkan waktu itu hampir runtuh lah. Karena Abu Bakar karena ngikutin perkembangan yang ada di sana. Jadi ikatan pikiran tuh berarti kita di luar sholat kan fokus ngadep itu macam hati kita, ruh kita fokus. Ini di luar sholat nih Abu Bakar radhiyallahu anhu masih ngikutin terus nih Baitul Maqdis. Padahal kan kita tahu tuh di Mekah waktu itu kondisinya gimana sih? Kan penuh tekanan kan. Iya, kafir Quraisynya kan tekanan sangat persekusi segala macam kan sangat kuat. Tapi yang dahsyat Abu Bakar masih sempat-sempatnya tuh ngikutin perkembangan di Baitul Maqdis dan update-nya itu ngikutin terus. Karena Baitul Maqdis itu penjajahnya Rom. Itu bisa juga jadi alasan kuat bagi kita untuk nggak ada alasan tuh bagi kita Ilya yang kemarin. Berarti gini Pak, di sholat diikat, di luar sholat juga diikat 24 jam dong. 24 jam diikat. 24 jam tuh terikat dengan Baitul Maqdis. Nah, kembali ke Abu Bakar tadi, Abu Bakar kan bikin taruhan tuh. Taruhan. Boleh taruhan. Dulu sebelum turun ayat yang mengharamkan. Jadi sekarang nggak boleh taruhan ya? Kamu mau taruhan demi dengan Baitul Maqdis. Yang boleh sekarang taruhin. Nah, ayo. Lumayan ya. Lumayan. Taruhan nih sama Ubay bin Khalaf taruhan. Taruhannya pokoknya waktu itu kan Romawi ceritanya kalah. Abu Bakar taruhan nanti pasti Romawi menang lagi. Prediksinya taruhan. Siapa prediksinya? Abu Bakar. Padahal orang-orang itu yang karena waktu itu nggak akan mungkin Romawi menang dari Persia. Karena udah tinggal satu kota aja tuh kalau nggak salah di mana itu. Tinggal kecil tinggal di hempaskan aja udah hilang. Berarti kalau logikanya saat itu yang logikanya Persia pasti. Secara nyata gamblang Persia. Tapi turun surat Ar-Rum yang memberikan kabar gembira bahwa Romawi akan menang. Kan itu kan peristiwa Persia Romawi kan di Ariha, di Baitul Maqdis tuh. Di Baitul Maqdis. Itu masuk wilayah Baitul Wilayah Baitul Maqdis. Maqdis. Dan Abu Bakar mengikuti itu perkembangan itu. Taruhan tadinya 10 onta. 10 onta kemudian kembali ke Rasulullah. Ditaruhan untuk dalam waktu kalau lebih 1 tahun. Kata Rasulullah bukan begitu memahami, katakan di surat Ar-Rum kan bid'ah kan, bid'ah sinin. Itu dalam bahasa Arab bid'ah itu antara 3 dan 9. Maka Abu Bakar disuruh balik, suruh dikoreksi jangan 1 tahun, tapi 9 tahun. Jadi digenepin, ditambahin 100 lagi. Jadi dikoreksi Rasulullah nambahin taruhan. Nambahin taruhan. Bukan disuruh nggak taruhan. Bukan disuruh taruhan. dengan catatan belum ada larangan. Belum waktunya syariat. Mungkin untuk meningkatkan izzah umat Islam. Mantap. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya Taruhan ke Romawi berarti? enggak ke Ubay bin Khalaf. Ubay itu orang Quraisy. Kalau sekarang anggaplah taruhan bola lah. Taruhan bola ibaratnya sekarang Liverpool sama MU kan udah Klubnya Israel sama klubnya Palestina. Nah, gitu, kurang lebih gitu. Iya. Taruhan akhirnya menang tuh dengan pedoman ayat tentang surat Ar-Rum itu. Ditambah berapa onta tadi? 100 ya? 100 onta. Jadi menang 100 onta. Jadi 100. Jadi menang 100 onta. Tapi poinnya adalah Abu Bakar tuh ngikutin perkembangan Baitul Maqdis tuh. Di sholat ngikutin,
di luar sholat ngikutin. Jadi bener kata Pak Wif tadi tuh 24 jam nggak bisa lepas sama Baitul Maqdis. Nyambung pikirannya, nyambung dompetnya juga. Nyambung dompetnya, iya. Iya betul. Tapi unta nggak bisa dimasukin dompet. Maksudnya. Merek unta ada kan? Udah ditaruhin aja deh, ditaruhin. Nggak ditaruhin. 24 jam loh, Pak. Mau ngopi dulu dah. Oh, jangan ngopi dulu. Sampai nyadar. Ini udah dingin ya kopinya. 24 jam memikirkan sehingga timbullah ikatan. Nah, pertanyaan besarnya, kalau itu zaman Rasulullah nyambungnya seperti itu, zaman sekarang gimana kita bisa nyambungin? Kan tadi kita contoh. Tadi kan contoh. Ya, Gimana? Tapi kan nggak semuanya taruhan nggak bisa. Terus sholat hadap Baitul Maqdis. Iya. Beda anak. Kalau sekarang gimana? Mana? Pertanyaan bagus. Oh iya. Udah disiapin. Udah disiapin. Gimana kan dulu itu kan dilakukan di zaman Rasulullah. Gimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana kita bisa terikat dengan Baitul Maqdis? Oh iya ya, dikit lagi tuh. Aduh. Buru-buru nggak apa nih? Enggak, santai aja ya. Nanti sambil jalan. Satu ikatan tadi apa? Ikatan rohiyah, spiritual. Ikatan apa? Ruhiyah. Oh iya tadi coba ikatan ada. Iya. Yang kedua Hati. bukan hati dulu baru rohiyah. Enggak. Ruhiyah dulu, hati. Tahu. Tahu. Terus Ruhiyah hati kemudian pikiran. pikiran. Bener nggak? Teman-teman bener nggak? Bener loh. Bener loh. Cek. Bener lah. Oke. Kenapa harus dadakan nih? Sip. Lalu sekarang ruhiyah gimana? Rohiyah nih. Kan tadi rohiyahnya zaman Rasulullah kan sholat nih. Kita juga sekarang kan sholat kan. Ya. Bisa kita ini tipsnya dari Dr. Khalid nih yang tadi kita udah mau ngomongin dari awal. Khalid itu Dr. Khalid anaknya profesor yang neliti tentang Fatah. peta Abdul yang neliti tentang peta mirip ikan paus itu tentang Baitul Maqdis. Kata beliau setelah habis sholat kita komitmen ngirim doa ke Baitul Maqdis. Oke. Kita sama-sama baca doanya ya, boleh ya? Ajarin dulu Pak. Ya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna as-salata fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka lagi mulia. Lagi kita? Boleh ya? Kita harus semangat. Oh, diulangi. Ya. Allahumma urzuqna as-salata fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka lagi perkasa. Saya tadi salah terjemahin. Oh gitu. Yang tadi itu yang aziz itu perkasa. Oke. Merdeka lagi perkasa. Amin. Sholat 2 rakaat minimal. Ada catatannya tadi dalam keadaan merdeka. Dalam keadaan lagi perkasa. Tapi harus merdeka dulu. Merdeka dulu baru Kalau datang sana. sekarang sholat masih dijajah. Masih dijajah. Belum merdeka perkasa. Kita berharap merdeka perkasa terus kita bersholat di sana. Enggak gitu juga. Kita berharapnya kita yang bebasinnya. Harus optimis itu kan Pak Afif datang. Saya jadi mantap. Ini juga ngegas juga optimis. Jadi kalau dulu sholat, kita sekarang bisa mendoakan. Iya, sholat juga masih ada hubungannya sama sholat. Ada harapan kita lah ya. Ada harapan. Bukan push up sama. Tapi susah boleh kan? Boleh kan? Iya, maksudnya ini ruhiyahnya dulu. ya. Push up boleh tapi gini setiap satu push upan tuh Allahumma rzuqna. Bagus tuh. Bisa. Boleh ya, bisa ya. Oke. Terus yang lanjut ke kedua nih? Lanjut. Yang kedua tadi Maksudnya berikutnya kelamaan. Ikatan hati kan. Kan ayat-ayatnya udah ada nih sama kita nih. Tentang bahkan mungkin kita lebih untung dalam tanda kutip lebih lengkap ayat-ayat tentang para nabi dan rasul
Karena Qurannya udah Karena Quran udah lengkap, karena kan Rasulullah cuma 14 tahun setengah kan, jadi masih belum komplit tuh. Sekarang kita ada untungnya dalam tanda kutip ya. Udah lengkap tuh kisah-kisahnya. Mulailah dari ayat yang kita baca itu kita pelajarin tuh. Belajar berarti. Belajar, ya. Kita pelajarin. Belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an. Ayat-ayat Belajar misalkan isinya ya? belajar isinya. Nabi Ibrahim waktu itu dihijrahkan itu dari mana sih? Perjalanannya dari Irak kemudian ke arah bagian Turki Berarti itu. perlu belajar dari Kemudian ahlinya juga. bagaimana Nabi Ibrahim membangun masyarakat tauhid di Baitul Maqdis. Kan dengan semakin mempelajari kan kita semakin terikat tuh hati kita. Itu yang kedua tuh. Belajar Isi ayat-ayat Baitul Maqdis yang ada dalam Al-Qur'an. isi ayat-ayat Baitul Maqdis. Ya, sama kayak tadi karena para sahabat membaca surat itu di sholat malam, membaca kisah-kisah sambil menghadap, ya kita ambil yang bisa aja, kita belajar isi dari Al-Qur'an. Isinya. Karena sahabat kan dulu baca langsung paham kan. Di Arab kan. Kita ada Bahasa Arab. Kita minimal hafal terjemahannya dulu. hafal terjemahan. Hafal terjemahan kan dulu. minimal tuh hafal terjemahan ayat-ayat. Siap. Iya. Berdoa ruhiyah, belajar Berdua isi ayat Baitul Maqdis hati ya. Kan tadi ada 3 ikatan nih. Yang ketiga. Ikutin berita-berita update tentang Baitul Maqdis. Update berita. Palestina berarti. Palestina, Baitul Maqdis. Jadi nggak cuma update politik, Pak. Update politik. Kalau Bapak update-nya humor terus, humor aja Bapak. Untuk update kan bisa cek tuh sekarang kan website Sahabat Al-Qur'an kan tiap hari berita terus tuh isinya tentang Baitul Maqdis tuh. Dan harus tahu mana yang fakta, Valid. Mana yang fakta, hoax, mana yang ya, hoax, gitu segala ya. macam. Kalau Sahabat Al-Aqsa insya Allah valid itunya beritanya akurat. Kita udah dapet tadi udah dapet cara-cara untuk menguatkan menuju pembebasan itu harus ada apa, jadi persiapan ilmu nanti akan melahirkan 3 ikatan. Tadi udah dijelasin bagaimana Rasulullah melakukannya pada para sahabat. Nah sekarang kita bisa contoh dengan apa yang bisa kita sesuaikan nih. Tadi apa aja tadi? Ayo gantian Pak. Saya bacakan hasil dari catatan tadi. Jadi yang pertama tadi ikatan ruhiyah dengan berdoa. Doanya siapa? Kalau lupa tanya. WA ya Pak. Nanti ada di subtitle kayaknya tuh. Oke. Kemudian yang kedua ikatan secara hati. Dengan membaca terjemah ayat-ayat Baitul Maqdis. Tafsirnya juga. Mantap ya, berarti yang ketiga tadi secara pikiran kita update berita terkini tentang Baitul Maqdis. Tentang Baitul Maqdis. Itu udah cukup untuk pembebasan. Diurut lagi hati ya. Satu kan ruh. Ngantuk, Pak. Ada yang kurang soalnya kalau dipikir-pikir. Ruhnya udah nih. Udah. Hatinya udah, pikiran udah. Bebas. Lah emang kan manusia cuma 3 itu aja unsur dalam diri. Kan ada lagi. Apa? Udah fisiknya. Tadi tuh ada. Kecepatan. Durasinya udah habis kayaknya makanya. Jadi kita bahas fisik di pekan depan nih. Nggak tahu tapi nggak tahu saya diundang lagi apa enggak ya kan. Tapi artinya itu tahapan yang harus disiapkan sebelumnya gitu. ya. Karena itu kan ruh tadi kan membangun mindset, membangun mental set segala macam. Fisik itu berarti amal ya, amal Fisik. Bahas fisik tadi. Skipping. Jangan sotoy dulu. Bisa ada lagi dulu. Maaf ya Pak Baris ya. Skip. Siap. Oke. Berarti ini menarik banget nih ngobrol sama Pak Fariska. Udah dapat, kita jangan terburu-buru nih kalau mau istilahnya membebaskan Baitul Maqdis. Ada beberapa persiapan yang harus kita ketahui dan kita lakukan dengan catatan tetap mencontoh apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Yang tadi banyak dari persiapan dan pengingatan ruhiyah hati dan pikiran. Pikiran. Okay. Dan teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa setelah ini teman-teman, mari mulai sekarang kita mengingatkan hati kita. Hati dulu. Mari kita mengingatkan ruhiyah kita, hati kita, dan pikiran kita terhadap Baitul Maqdis sebagai upaya kita
bersama-sama membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan gitu ya. Makasih Pak Faris. Betul. Kayaknya udah saya nggak diundang lagi. Nggak tahu kan masih tetangga Pak. Masih pekan depan ya. Masih tetangga Pak. Masih bisa ngomong bareng. Silakan. Gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.